Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Terima kasih. Kalau boleh tahu, Mbak namanya siapa ya dan dari mana ya? Nama saya Dinda, Bu. Saya dari Semarang. Oh, dari Semarang. Naik apa kesini tadi? Naik Gojek, Bu. Oh, alah naik Gojek. Naik Gojek motor atau Gojek mobil ya, Mbak? Naik Gojek motor. Oh, alah. Emang naik Gojek motor nggak kepanasan ya? Kan Semarang ada 7 mataharinya. Iya, Bu, tadi panas banget. Baiklah, Mbak. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sesi konseling pada kali ini. Saya akan menjelaskan sesi konseling pada kali ini akan diberi waktu 30 menit ya. Oleh karena itu, kita maksimalkan waktu 30 menit ini semaksimal mungkin ya. Iya, baik, Bu. Baik Mbak, di sini saya akan menjelaskan bahwa konselor di sini itu hanya mengarahkan saja. Lalu keputusan itu kembali ke Mbak sendiri. Iya, baik, Bu. Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya Mbak, sesi ini bersifat rahasia. Jadi Mbak Dinda itu bisa bercerita dengan leluasa tanpa khawatir permasalahan Mbak Dinda itu akan tersebar. Iya, baik, Bu. Dan untuk kelancaran sesi pada kali ini, saya berharap kepada Mbak Dinda untuk terbuka dan jujur sejujur-jujurnya tentang permasalahan yang Mbak Dinda alami. Ya, paham, Bu. Baik, sekarang coba Mbak Dinda ceritakan apa yang membuat Mbak Dinda itu datang ke sini. Ya, gini ya, Bu. Saya tuh merasa tidak percaya diri dengan penampilan saya. Saya merasa gemuk dan tidak menarik, sehingga saya merasa tidak nyaman berinteraksi dengan teman-teman saya. Saya mengerti perasaan Mbak Dinda. Rasa tidak percaya diri bisa sangat mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang membuatmu merasa seperti itu, Mbak Dinda? Gini ya, Bu. Saya merasa teman-teman saya lebih cantik dan menarik. Saya merasa paling jelek di antara teman-teman saya, Bu. Apakah ada pengalaman spesifik yang membuatmu merasa seperti itu, Mbak Dinda? Tidak ada sih, Bu, pengalamannya. Hanya saja saya selalu merasa penampilan saya itu tidak cukup. Baik, Mbak Dinda, sepertinya ini lebih berkaitan dengan pikiran-pikiran yang ada di pikirannya Mbak Dinda tentang diri Mbak Dinda sendiri. Mari kita coba identifikasi pikiran-pikiran yang negatif itu menjadi pikiran-pikiran yang positif. Coba saya meminta kepada Mbak Dinda untuk menuliskan pikiran-pikiran negatif apa yang membuat Mbak Dinda itu selalu kepikiran terus tentang penampilan. Nanti bisa dituliskan di sini ya Mbak. Ya, Bu. Baik, Bu, saya akan mau menulis dulu ya, Bu. Silakan. Sudah, Bu. Sudah Mbak. Iya, sudah. Coba sekarang saya meminta kepada Mbak Dinda untuk membacakan. Ya, baik, saya akan membacakan ya, Bu. Saya merasa gemuk, kulit saya hitam dan pucat, wajah saya kering, rambut saya kotor, dan hidung saya berminyak. Itu semua pikiran-pikiran Mbak Dinda ya? Iya, Bu. Apakah ada bukti yang nyata yang mendukung pikiran-pikiran negatif itu Mbak? Sebenarnya sih tidak ada ya, Bu. Tapi saya tetap merasa seperti itu. Baik, mari kita coba merestrukturisasi pikiran-pikiran negatif itu. Apakah ada hal positif tentang penampilan yang bisa kamu lihat Mbak Dinda? Saya rasa sih tidak ada, Bu. Coba dipikirkan lagi. Apakah ada temanmu yang pernah memuji penampilanmu? Pernah, Bu. Mereka bilang saya punya senyum yang manis. Nah, itu dia. Jadi, ada hal-hal yang positif tentang diri Mbak Dinda. Sekarang, mari kita ubah pikiran-pikiran negatif Mbak Dinda menjadi
lebih realistis dan lebih positif. Misalnya, tadi kan Mbak Dinda merasa gemuk ya. Iya. Nah, pikiran-pikiran itu bisa diganti atau diubah menjadi saya merasa perlu menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur. Begitu Mbak Dinda. Baik Bu. Selain itu, coba dituliskan lagi pikiran-pikiran negatif apa yang Mbak Dinda pikirkan dalam situasi lain. Contohnya seperti di sekolah, rumah, ataupun lingkungan sosial. Oh gitu. Bentar ya Bu. Sudah Bu, ini? Baik, coba saya minta kembali untuk dibacakan. Ya, bentar ya Bu. Saya akan membacakan. Di sekolah, saya merasa tidak bisa melakukan olahraga seperti teman-teman. Di rumah, saya selalu dibandingkan dengan saudara. Di lingkungan sosial, saya merasa dibandingkan dengan teman saya yang lebih cantik. Mari kita bahas satu persatu ya. Ya, Di sekolah, mengapa merasa tidak bisa melakukan olahraga seperti teman-teman? karena saya merasa badan saya itu gemuk Bu. Baik Mbak Dinda, apakah ada teman yang lebih gemuk daripada Mbak Dinda itu bisa melakukan olahraga itu? Ada sih Bu. Nah, jadi itu hanya pikiran-pikiran Mbak Dinda saja. Sebenarnya itu Mbak Dinda bisa melakukan itu jika Mbak Dinda sering berlatih. Lalu bagaimana dengan keadaan di rumah Mbak? Kalau di rumah itu saya selalu dibandingkan dengan saudara saya sih Bu. Saya merasa kekurangan saya itu lebih banyak. Baik Mbak Dinda, saya mengerti apa perasaan yang Mbak Dinda alami. Setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Mbak Dinda. Coba Mbak Dinda fokuskan lagi, apa kelebihan yang dimiliki Mbak Dinda? Apakah ada hal yang Mbak Dinda kuasai? Saya pernah memenangkan lomba presentasi saya. Nah, itu dia, itu salah satu kelebihan yang Mbak Dinda miliki, namun orang lain tidak miliki. Nah, sekarang bagaimana dengan lingkungan sosialnya Mbak Dinda? Saya merasa dibandingkan dengan teman saya yang lebih cantik. Ingat ya Mbak Dinda, setiap orang itu kan punya kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi Mbak Dinda itu jangan hanya fokus pada kekurangan Mbak Dinda. Coba cari hal-hal yang positif tentang diri Mbak Dinda. Baik Bu. Baik Mbak Dinda, dikarenakan waktu sesi konseling 30 menit ini telah habis, di sini saya akan memberikan tugas untuk Mbak Dinda. Coba catat pikiran-pikiran negatif Mbak Dinda dalam berbagai situasi. Lalu ubahlah pikiran-pikiran negatif itu menjadi pikiran yang positif. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi ya Mbak Dinda. Apakah ada hal yang lain yang ingin Mbak Dinda bicarakan sekarang? Saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak ya atas bantuannya. Sama-sama Mbak Dinda. Ingat ya Mbak Dinda, kamu itu cantik dan punya banyak kelebihan. Jadi jangan biarkan pikiran-pikiran negatifmu itu menguasai dirimu. Jaga diri baik-baik ya Mbak Dinda. Dan sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa tugas yang saya berikan tadi dikerjakan ya. Baik Bu. Nanti kita bahas di minggu depan. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Saya izin pulang. Iya Mbak Dinda, terima kasih. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Ya.